Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Eh, Pertama-tama, saya mohon maaf kepada teman-teman ya. Saya lupa kalau mulai jam 5.30 karena selama ini kita mulainya jam 5:50. Nah, jadi alam bawah sadar saya ketika 5.30 masih santai ini. Baru saya beringat ketika di WA oleh admin, baru saya ingat, oh iya, jamnya dimajuin 5.30. Makanya saya langsung apa bergegas gitu ya. Ya, jadi saya mohon maaf atas keterlambatan ini ya. Memang salah saya ya. Saya lupa kalau mulai semester ini dimajukan. Eh, Begitu. Ya, insya Allah penutupannya kita mulai sesuai jadwal yang baru ya, 5.30 ya. Eh, dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan pertama ini kita belum masuk ke materi ya. Kita saling apa namanya berkenalan. Alhamdulillah ya Allah Jalla fi'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berjumpa ya pada pertemuan kali ini walaupun ada sedikit masalah teknis ya. Insya Allah Ta'ala ke depannya teman-teman akan mempelajari kitab Tauhid ya, Mulakhas bersama saya Abu Musa Al-Fadani. Eh, saya backgroundnya gitu ya, background saya ada dua ya, saya kuliah teknologi dan kuliah ilmu syar'i. Kalau kuliah ilmu syar'i saya di Lipia, saya di I'dad dan saya juga di ekonomi syariah. Gitu. Adapun kalau kuliah umum, kuliah teknologi, saya kuliah S1 saya di ITS, S2 saya di ITS, S3 saya di ITS ya. ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi saya kuliah saya dua ya, ilmu teknologi sama ilmu syar'i gitu. Eh Kalau di Lipia saya ini ya jurusannya ekonomi syariah gitu. Saya sehari-hari aktif menulis teman-teman, ada di bidang akidah ya, fikih muamalah, dan teman-teman bisa baca gratis semua karya tulis saya akan tulis di chat ya, link ya, karya tulis sahabattauhid.com. Jadi semua karya tulis saya bisa dibaca secara gratis ya. Teman-teman bisa download melalui link yang saya tulis di chat ya, karyatulis.sahabattauhid.com. Kalau sekarang saya lagi nulis buku baru, judulnya tentang atau temanya tentang ini, permodalan ya, permodalan yang syar'i. Nah, itu insya Allah rilisnya besok ya, insya Allah Ta'ala. Oke, itu sedikit background saya. Sehari-hari saya bekerja mengelola dua perusahaan. Saya punya dua PT, satu di bidang software, ya, dan satunya lagi itu di bidang baterai ya, dan semacamnya lah. Gitu. Ya, saya punya dua PT. Sebenarnya saya punya tiga PT, ya, cuma yang aktif dua. Kemudian saya juga pimpinan di Yayasan Sahabat Tauhid, mungkin pernah dengar ya. Kami punya beberapa sekolah gratis, ya, dan juga punya beberapa rumah Quran gratis gitu.
Kemudian sehari-hari saya juga menerima eh, orang-orang yang butuh bantuan untuk saya ruqyah ya. Alhamdulillah saya meruqyah itu dari tahun 2015 sampai 2025 ya. Sudah 10 tahun dan alhamdulillah ya kita tidak pernah mau untuk dibayar ya. Walaupun memang boleh ya ruqyah itu dikasih upah, ada salafnya, tapi saya pribadi memang tidak pernah mau untuk menerima upah dari ruqyah karena pertama saya nggak punya hajat ya terhadap uang itu yang saya punya perusahaan. Yang kedua eh, kasihan ya orang sedang mengalami gangguan jin, terus ya mereka butuh bantuan gitu ya. Sebentar, suara saya cukup jelas insya Allah ya teman-teman ya. Jelas, Jelas Ustaz. Ustaz. Aku Jelas, jelas. apa yang lebar ternyata malah agak ini nggak masuk. Oke, itu saya juga sehari-hari menerima konsultasi juga, konsultasi masalah rumah tangga, khususnya masalah ranjang gitu ya, masalah masalah ranjang ya. Saya kira teman-teman paham maksudnya apa gitu ya. Dan juga sehari-hari saya menerima konsultasi masalah zakat, masalah masalah kesehatan juga ya. Itu kemudian saya asli Sumatera Barat ya, saya orang Minang. Kemudian apa lagi ya? Saya kira mungkin itu dulu ya. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan silakan ditulis di chat ya. Sebelumnya setahu saya, seingat saya, angkatan yang sekarang ini adalah angkatan yang paling banyak pesertanya. Ya, semoga bisa istiqomah teman-teman ya. Karena ya biasanya seringkali gak istiqomah ya. Awalnya 20, kemudian di pertengahan sisa 5, maka pernah itu di angkatan 2 tahun lalu ya. Itu di akhir sisa 2 orang. Ya, sisa 2 orang. Kalau angkatan sebelumnya, alhamdulillah agak rame ya, dari 20-an orang, sisa 10 orang. Ya, lumayan lah. Ya, saya berharap supaya teman-teman angkatan ini ya, ini yang hadir ada 40 orang ya, atau 39 ya, kalau sama saya. Ya, saya berharap bisa istiqomah semuanya. Gitu. Kalau di kita ya, metode kita belajar supaya teman-teman gak bosan, itu adalah teman-teman saya minta baca kitabnya secara bergilir ya. Jadi teman-teman baca kitabnya secara bergilir. Kalau ada yang salah dalam membaca, saya benerin, saya koreksi. Ini gitu. Misalnya dari 3 halaman nih, ya masing-masing satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf. Nah, gantian. Nanti kalau ada yang salah, saya koreksi. Gitu. Jadi teman-teman nanti bakal baca kitab versi Arabnya, ya. Kalau salah saya koreksi, kemudian nanti teman-teman juga langsung saya minta untuk menerjemahkan. Kalau salah saya koreksi. Nah, gitu. Memang kita pelajaran tauhid ya, tapi saya pengen teman-teman mendapatkan yang lebih dari sekedar pemahaman tauhid, yaitu apa? Tasjid al-kalam, keberanian untuk membaca, juga maharat dalam terjemah. Sehingga harapan saya apa? Selesai dari kelas ini, teman-teman juga makin jago baca kitab, makin mahir dalam menerjemahkan. Nah, kalau dari pengalaman sebelumnya nih, itu alhamdulillah banget ya. Mereka yang awalnya nggak percaya diri,
setelah selesai malah makin berani untuk baca kitab, makin pede untuk menerjemahkan. Nah, ada pun salah-salah dikit itu hal yang wajar. Ya, namanya kita pembelajar ya. Nah, salah satu, salah dua itu gak ada masalah. Gitu. Eh, Kemudian pembahasan kita kalau dari kitab itu teman-teman sebetulnya itu hanya membahas dua pokok aja. Pertama membahas tentang rukun Islam, yaitu setengah buku. Lalu setengah terakhir ini adalah membahas rukun iman. Mungkin pembahasan yang paling menarik buat teman-teman ya, kalau saya kira adalah rukun iman, karena banyak hal-hal baru yang akan kita pelajari ya. Jadi memang kalau dari pengalaman sebelumnya, antusias teman-teman itu lebih besar di pembahasan rukun iman, karena banyak hal baru yang kita pelajari insya Allah. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Yang mau langsung bertanya boleh. Ini sambil kita menunggu pertanyaan ya, saya cerita dulu. Biasanya yang membuat teman-teman gak istiqomah adalah kesibukan ya. Kesibukan. Masalahnya adalah bukan kita gak punya waktu, tapi adalah kita tidak meluangkan waktu. Nah, jadi kalau teman-teman kurang memberikan perhatian yang khusus untuk kuliah kita ini, maka sampai kapanpun gak ada waktu. Gitu. Saya kasih gambaran ya. Saya dalam sehari itu ya ngurusin perusahaan, ngurusin tanya tulis, penelitian, kemudian lanjut saya harus ngecek sekolah gratis ya, kemudian saya harus lanjut untuk di Via dan seterusnya. Sampai saya kalau tidur itu ya paling cepat itu jam 11 malam, non-stop. Nah, tapi dengan kesibukan yang demikian ya, itu bisa terpenuhi semuanya. Ya, terpenuhi semuanya sesuai slot waktunya. Nah, ini teman-teman di antara tips ya manajemen waktu itu teman-teman harus sengaja meluangkan waktu. Nah, luangkan waktu jam setengah 6 sampai jam 6.30. Luangkan. Waktu ini adalah waktu yang nggak boleh diganggu siapapun. Nah, gitu. Ya, kalau nggak gitu, nggak bakal bisa teman-teman bisa istiqomah. Itu satu. Yang kedua, masalah niat. Nah, masalah niat. Ya, karena kalau kita niat, kita jujur kepada Allah Jalla fi'ala, ya, untuk mengangkat kebuduhan kita, ya, untuk kita makin mengenal agama Allah Jalla fi'ala, maka insya Allah Allah kasih kemudahan. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan, ya. eh di ITS saya jurusan apa? Saya S1, S2, S3 saya itu semuanya teknologi IT ya. Jadi S1 saya teknik informatika, S2 saya manajemen teknologi, tapi saya fokus di blockchain. S3 saya sama juga dokter manajemen teknologi. Saya juga fokus di blockchain dan virus dan ransomware. Itu kalau kuliah umum saya ya. Saya, saya termasuk orang yang punya pandangan gini. eh, Kalau kita ingin membuat bangsa ini bangsa yang Allah berkahi ya, maju gitu ya, maka orang-orangnya harus orang-orang yang paham ilmu agama dan paham ilmu dunia bersamaan. Kenapa? Dengan kita memahami atau mahir ya ilmu dunia, itulah yang kita pakai untuk ya sehari-hari ya, kita mencari nafkah gitu ya dan seterusnya. Jadi ilmu akhirat itu wajib ya. Kita kalau nggak paham ilmu akhirat,
Gimana cara kita bisa bertakwa kepada Allah Jalla fi'ala? Nah, maka kita ya minimal paham hal-hal yang wajib ya. Ya masalah sholat, masalah akidah, fikih yang kita gunakan sehari-hari. Itu at least lah, minimal paham itu. Ya. Tapi kalau kita mau lebih naik level dikit ya, nah kita harus menguasai bahasa Arab. Itu penting banget ya. Mustahil kita mau memperdalam agama, tapi kita nggak paham bahasa Arab. Mustahil. Saya kasih gambaran ya. Kalau teman-teman masih belajar agama hanya gitu ya, mengandalkan buku terjemahan, maka sebenarnya pada hakikatnya teman-teman masih taklid kepada si penerjemah. Kalau si penerjemah salah menerjemahkan, maka salah juga hasil baca teman-teman. Ya, teman-teman percaya nggak kalau orang itu ya dalam menerjemahkan itu pasti alam bawah sadar dia ikut menerjemahkan sesuai akidah dia. Contohnya, kalau teman-teman baca buku orang-orang yang berpemahaman misalnya Mu'tazilah ya, Mu'tazilah misalnya, maka ketika sampai kepada buku-buku ya yang membahas tentang sifat Allah, pasti mereka akan menerjemahkan sesuai pemahaman dia ya, yang mana pemahaman dia salah adalah pemahaman sifat Allah Jalla fi'ala. Makanya kalau kita masih ya hanya mengandalkan buku terjemahan, maka selama itu jugalah kita masih taklid ya kepada si penerjemah. Salah si penerjemah, salah pula pemahaman kita. Gitu. Itu sedikit apa yang motivasi buat teman-teman bersemangat ya menguasai bahasa Arab. Eh, saya sedikit cerita gitu ya. Saya mulai belajar bahasa Arab secara konsisten ya. Itu ketika saya punya S1. Ya, saya punya S1, saya mulai belajar bahasa Arab. Saya sebelumnya kuliah sambil apa namanya mondok ya di Mahat di Surabaya ada yang namanya Mahat Thaibah. Kalau teman-teman asal Surabaya saya kira tahu ya Masjid Thaibah. Saya dulu S1 sambil tinggal di Mahat. Jadi kalau pagi sama malam itu saya punya kegiatan di Mahat. Nah kalau siang, kalau pagi sama siang saya kuliah gitu. Nah, eh, perjuangan saya untuk bisa belajar bahasa Arab itu ya saya kira cukup besar ya effortnya. Kalau saya hitung-hitung total guru saya ya yang ngajarin bahasa Arab ya nahwu sharaf balaghah itu hampir 50 orang ya. Teman-teman berapa nih? Coba tulis di komentar. Sudah berapa ustadz yang teman-teman datangin untuk menguasai bahasa Arab? Ya, kalau tulis di komentar ya, saya mau lihat. Kalau saya hitung-hitung itu lebih dari 50 orang saya datengin. Untuk apa? Untuk itu ya bisa memahami bahasa Arab. Baru ketika saya di Libya, di I'dad, barulah saya makin percaya diri untuk bisa berbicara ya bahasa Arab. Karena gini, ilmu bahasa itu sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan kaidah gitu ya, eh, kita masih dalam level pasif ya, pasif. Kalau teman-teman mau fasih berbicara bahasa Arab, mau gak mau teman-teman harus punya environment yang juga ya berbicara bahasa Arab. Makanya kalau sebelum saya masuk Libya, ya saya paling hanya mampu untuk baca kitab gitu ya. Kemudian mungkin bisa lah mendengarkan walaupun nggak begitu bagus gitu ya. Karena memang environment ini nggak ada lawan kita untuk berbicara bahasa Arab. Nah, baru ketika saya masuk Libya, yang mana perkuliahannya itu full bahasa Arab, ya wajib bahasa Arab.
akhirnya kita terbiasa. Ya. Karena ilmu bahasa itu ada ilmu yang harus dipakai terus. Kalau kita udah gak pakai sebulan, 2 bulan, hilang ilmunya. Ya kayak saya lah, saya kalau bahasa Inggris saya, ya, kalau ilmu bahasa Inggris aktif ya, udah gak bisa saya. Karena saya gak punya lawan bicara. Tapi kalau sekedar baca paper, baca jurnal, ya, itu masih bisa. Bahasa Inggris pasif namanya, kayak gitu. Nah, makanya itulah alasannya kenapa saya mewajibkan teman-teman nanti harus baca kitabnya di kelas. Supaya apa? Supaya teman-teman punya environment yang memaksa teman-teman untuk baca kitab. Nah, gitu. Itu ya, terkait tadi pertanyaannya, saya jurusan apa di ITS, saya jurusan IT ya. S1 sampai S3 saya IT. Gitu. Dan saya sebenarnya mengajar ini hobi ya. Saya memang suka mengajar ya. Teman-teman nanti bisa ikuti sosial media saya. Saya lebih aktif di Facebook ya. Teman-teman ketik aja Abu Musa Al-Fadani ya, nanti muncul loh. Ya, itu saya sering, bahkan saya insya Allah bulan Februari saya bakal ada program gitu ya, gratis ya, uh, berupa mudzakarah gitu ya. Jadi kayak video singkat ya. Kalau hari Senin itu ada mata pelajaran khusus, Selasa khusus. Hari Senin itu kalau nggak salah saya tentang ruqyah, terus hari Selasa tentang usul fikih, Rabu tentang fikih muamalah, Kamis tentang fikih ibadah, lalu ya seterusnya. Itu temanya berganti-ganti. Ya, memang kalau bagi saya mengajar ini adalah metode paling aktif untuk murojaah. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa sih saya masih mau ngajar gitu ya? Padahal saya sibuk banget ya, harus mengelola orang banyak gitu ya. Nah, saya mengajar itu ya, selain tentu saja kita mengharapkan pahala dari Allah Jalla fi'ala. Yang kedua adalah sebagai sarana saya murojaah. Kalau saya nggak ngajar kayak kayak gini ya, maka saya nggak punya environment untuk saya murojaah. Nah, kalau saya ngajar nih, maka kan mau nggak mau saya harus murojaah malam sebelumnya. Saya harus murojaah. Nah, inilah yang saya cari. Nah, kalian kita itu harus dipaksa. Makanya saya sering memaksakan diri saya untuk mengajar di beberapa tempat. Ya, untuk apa? Untuk saya punya fasilitas murojaah pengajian yang sudah lama gitu. Gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan nih. Saya anaknya berapa? Nah, kira-kira buat teman-teman, dengan pengambilan saya ini, usia saya berapa kira-kira ya? Coba tebak. Hampir semua orang, nah iya, hampir semua orang salah dalam melihat usia saya. Iya, waduh, 40 tahun. Ya, saya masih muda, saya masih 30 ya. Saya masih 30 tahun. Ya, masih muda insya Allah ya. Oke, kemudian Afwan, terkait ruqyah mandiri efektif. Oke, teman-teman, saya punya buku, bisa teman-teman baca secara gratis ya di link yang tadi. Judul bukunya adalah Fathu Asy-Syafi. Itu adalah panduan bagi peruqyah pemula. Nah, itu saya ajarin cara meruqyah gimana ya, teman-teman bisa baca. Uh, karena kalau saya jelaskan sekarang itu bisa menjadi satu kajian sendiri gitu ya. Butuh waktu 1,5 jam lah minimal, gitu ya. Oke, tapi memang saya di buku itu saya jelasin gimana caranya ruqyah mandiri efektif ya. Lalu bagaimana para salaf dalam ruqyah dan seterusnya. Ya, linknya adalah karya tulis
www.sahabattauhid.com. Nah, gitu. Saya juga biasanya sering membagikan ya pengalaman saya meruqyah di sosial media. Saya paling sering itu meruqyah pasutri ya, kasus sihir. Saya juga pernah beberapa kali meruqyah orang yang homoseksual. Jadi saya punya penelitian ya. Saya punya penelitian sepanjang saya meruqyah ya, saya amat itu. Saya pelajari pasien saya sampai pada sebuah kesimpulan ya, semua penyakit gangguan kejiwaan ya itu selalu bereaksi kalau diruqyah. Ya, entah kesurupan lah, entah dia muntah-muntah lah gitu kan. Dan termasuk juga orang yang mengalami homoseksual ya. Jadi saya melihat homoseksual itu termasuk gangguan kejiwaan ya. Bahkan banyak tuh saya punya pasien itu ya, mereka sebenarnya jijik dengan homoseksual. Tapi nggak tahu kenapa ada was-was terus tuh di jiwanya. Untuk apa? Menyukai sesama jenis. Nah, kalau di ruqyah itu ketahuan ya. Kalau kita ruqyah, jinnya muncul ya, bicara pakai lisan si pasien, eh, biasanya sih karena jin itu suka sama orangnya. Nah, itu biasanya. Saya banyak meruqyah orang homo, eh, saya juga banyak meruqyah orang yang gangguan kejiwaan kayak halusinasi, apa, OCD, kemudian skizofrenia, ini banyak. Ya, gitu ya. Dan pembahasan ruqyah ini nggak bisa dipisahkan dari apa pelajaran tauhid, nggak bisa. Ruqyah sama tauhid itu satu kesatuan. Makanya kita kalau meruqyah orang itu pasti kita akan menjelaskan bab-bab tauhid, pasti itu. Ya, nggak boleh ke dukun, nggak boleh pakai jimat, gitu ya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan, Afwan Ustadz, apakah baca kitabnya dari kitab Gundul? Karena yang saya dapatkan sudah ada harokatnya. Nanti baca kitabnya itu pakai kitab yang teman-teman sudah miliki ya. Dan saya juga akan share screen versi PDF-nya. Tapi versi PDF ini ya kalau di rumah nggak boleh di-share karena kata admin khusus untuk pengajar ya. Tapi walaupun demikian eh, ada beberapa kata yang memang nggak ada harokatnya. Eh, Itu seminimalnya kita dapat lah untuk keberanian ya untuk bahasa kitab plus menerjemahkan. Nah, karena saya tidak akan menerjemahkan ya. Paling saya akan koreksi aja, mau koreksi harusnya saya kasih faedahnya apa, saya syarah gitu ya. Oke, oke, iya. Saya tinggal di Jakarta Selatan ya. Kalau teman-teman tahu apartemen Kalibata City ya itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kitab yang kita bahas adalah Al-Khulasah saya buka dulu file ya supaya teman-teman punya gambaran. Tapi teman-teman yang sudah punya kitabnya siapa nih yang sudah megang? Setahu saya kan semua peserta wajib ya harus punya kitab ya. Oke, saya akan share screen dulu teman-teman. Mohon ditunggu sebentar, saya akan share screen. Nah, ini kitabnya. Kitab Al-Mula ya, kitabnya adalah Al-Asasi
Al-Khulasa al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah, ya, karya Ustadz Mas'ud, ya. Nah, ini nanti teman-teman akan saya minta baca misalnya dari uh, definisi tauhid sampai dengan misalnya jenis-jenis tauhid. Nah, teman-teman baca satu kalimat lalu terjemahkan, baca lagi satu kalimat lalu terjemahkan. Kalau salah-salah saya koreksi, gitu. Baru habis itu kita syarah. Nah, sehingga nggak bosen gitu ya. Karena kalau saya yang bicara terus pasti bosen, ya. Tapi kalau teman-teman saya libatkan secara aktif, maka insya Allah ya bisa mengurangi potensi bosan itu ya. Oke, ini pembahasannya ya. Setengah bab awal, setengah buku di awal adalah pembahasan tentang rukun Islam, ya. Lalu setengah terakhir itu membahas rukun iman. Nah, saya juga punya buku ya tentang rukun iman ya, terkait, tapi masih belum rilis ya. Mungkin saya kira rilisnya sebelum Ramadan insya Allah. Ya, tentang perjalanan akhirat gitu ya. Oke, Ustadz, adakah standar ya berapa lama mahir baca kitab dan berapa lama mahir berbicara? Nah, baca kitab ini teman-teman, kalau kitabnya adalah kitab yang kontemporer ya, kayak misalnya yang agak mudah tuh, semua karya tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk kategori kitab yang mudah dibaca oleh pemula. Nah, saran saya teman-teman bacalah kitab-kitab yang demikian, yang memang sengaja mempermudah pembaca. Nah, itu harusnya kalau teman-teman konsisten ya, belajar setahun udah lancar insya Allah. Ya. Lancar membaca dan lancar menerjemahkan. Tapi kalau kitab-kitab lama kayak kitabnya Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah, ya itu susah. Kenapa? Karena mereka balaghahnya kuat. Mereka ini kalau nulis kitab pakai balaghah. Balaghah itu sastra, ya. Jadi sastranya kuat banget. Bahkan saya sendiri kalau menerjemahkan kitabnya Ibnu Qayyim itu susah, butuh waktu. Karena dia sangat balaghah banget, sangat sastra banget, ya. Makanya saya sering melihat ya, saya kalau lihat terjemahan salah satu bukunya atau kitabnya Ibnu Qayyim ya, saya sering mendapati kesalahan penerjemahan. Kenapa? Karena si penerjemahan ini saya juga menerjemahkan hanya sesuai katanya aja, ya, setelah zahir. Padahal, ya, Ibnu Qayyim itu seringkali balaghah, ya, sastranya kuat banget. Kita nggak mungkin bisa menerjemahkan kitab Ibnu Qayyim kecuali kita paham dulu ilmu dia. Makanya misalnya Ibnu Qayyim punya kitab Zadul Ma'ad bab tentang Tibun Nabawi. Nah, kalau kita nggak punya wawasan ya ilmu terkait Tibun Nabawi, maka kalau kita paksa menerjemahkan, hasilnya salah. Karena konteksnya nggak dapat. Nah, karena kalau kita hanya menerjemahkan sesuai zahir kalimat, nggak dapat makna yang diharapkan gitu. Nah, tapi kalau kita pahami ilmu tentang Tibun Nabawi, maka kita bisa menerjemahkan sesuai konteks gitu ya. Jadi nggak ada standarnya ya. Tapi kalau teman-teman masih pemula, saran saya bacalah kitabnya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau karyanya Syekh Utsaimin. Itu termasuk yang sengaja mempermudah pembaca, ya. Bahasanya mudah, nggak susah, ya. Tapi kalau Ibnu Taimiyah itu
susah ya, sangat-sangat belaghah lah bahasa beliau. Nah, kalau berbicara pengalaman saya, 6 bulan udah bisa lancar. Selama teman-teman berada di environment yang memang setiap hari bahasa Arab. Ya, saya punya syekh dulu di Libya, nama beliau Syekh Sulaiman ya, Syekh Sulaiman. Beliau mengatakan ini, sebenarnya metode paling benar, paling tepat, paling cepat dalam mempelajari bahasa Arab atau bahasa asing ya, adalah metode anak kecil. Nah, jadi anak kecil ya, yang usia 3 tahun, 4 tahun, mereka udah fasih bahasa Arab. Mereka sudah fasih bahasa Inggris. Kenapa? Karena setiap hari mendengarkan. Setiap hari Pak mendengarkan orang tuanya bicara bahasa Arab. Setiap hari mendengarkan orang tuanya bicara bahasa Inggris. Makanya simai. Nah, inilah kata si Sulaiman. Kalau mau mahir ya bahasa Arab, mau gak mau kalian harus banyak mendengarkan orang bicara bahasa Arab, lalu mengucapkan. Jadi walaupun teman-teman nih gak paham nahwu, gak paham sorof, itu masih bisa paham bahasa Arab. Bisa ngomong, bisa dengar. Kalau pakai metode anak kecil ya. Ya, dengarnya pasti main, mendengarkan sama mengucapkan. Makanya penting nih, teman-teman ya kalau punya halakoh ya atau kajian khusus ya, dia memang setiap hari itu ngomong bahasa Arab. Nah, insya Allah 6 bulan sudah mahir lah insya Allah. Nah, tapi kalau nggak punya environment, nggak punya lingkungan yang setiap hari bahasa Arab, susah saya kira. 2 tahun, 3 tahun masih nggak dapat. Ya, hanya bahasa itu hanya nemu aplikasi ya. Kalau kita nggak pakai, hilang dia. Saya belajar Libya itu ketika saya S2. Saya S2, saya masuk Libya. Ya, saya bareng belajar. Kalau S1, saya bareng itu belajar di Mahat ya. Kalau di Mahat itu, Mahat Thaibah, itu pelajarannya banyak ya. Ada akidah, ada fikih, ada usul fikih, ada hadis, ya. Sama kayak kampus juga lah ini ya. Ya, kalau saya S1, saya belajar di Mahat, saya S2, saya naik ke Libya, I'dad, saya S3, saya masuk ke ekonomi syariah. Gitu. Kenapa saya mengambil ekonomi syariah? Karena background saya pengusaha gitu ya. Dan saya melihat masih sedikit orang yang betul-betul apa ya menguasai ekonomi syariah, tapi dia juga praktisi gitu loh. Nah, ini masih agak sedikit. Makanya saya fokus di ekonomi syariah. Oke. Terutama kalau telat nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah, karena bagi saya nggak ada soal ya, teman-teman telat. eh, Termasuk Bapak yang ini ya, yang di Medan, Pak Amiruddin, nggak ada masalah. Toh juga nanti ada rekamannya. Untuk rekaman, insya Allah saya akan kasih link khusus ke grup kali ya, berupa playlist. Jadi ke depannya kalau saya ngupload rekaman ini, pasti ada di link itu. Nah, jadi kita nggak bakal ngasih link yang bermacam-macam, enggak. Linknya satu aja, tapi berisi semua rekaman ke depannya. Termasuk juga link Zoom ya. Saya mungkin agak lain gitu ya. Eh, Mungkin saya satu-satunya pengajar yang pakai link Zoom-nya khusus gitu ya. Ya, karena saya kalau pakai link yang tiap hari ganti susah gitu ya, nggak praktis. Makanya Zoom-nya pakai punya saya, linknya permanen ya. Insya Allah sampai kita selesai pembelajaran, ya 18 pertemuan, linknya sama, zoom.sahabattauhid.com. Oke ya. Ini
waktunya sudah habis, tapi saya minta waktu 5 menit ya. Kita coba selesaikan pertanyaannya ya. Saya mohon maaf mungkin agak telat 5 menit ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Firdan, bagaimana memulai menciptakan lingkungan berbahasa Arab. Nah, saya nggak tahu Bapak sekolahnya apa gitu ya. Apakah SD atau SMP, apakah sekolah umum atau sekolah Islam. Tapi kalau sekolah Islam, misalnya SMP gitu ya, bisa buat peraturan. Misalnya, selama di kelas nggak boleh bicara harus bicara bahasa Arab. Kalau ketahuan bahasa non-Arab, dihukum. Nah, itu bisa paksaannya. Karena kalau nggak dipaksa nggak bisa. Saya dulu SMA itu ada peraturan selama di kelas, selama di luar kelas harus bahasa Inggris. Kalau ketahuan dihukum. Nah, itu efektif. Ya, itu efektif, insya Allah. Oke ya. Lalu nih, Pak Amiruddin ya, buku Syekh Abdul Razak sudah banyak Ustadz terjemahkannya. Ya, banyak ya. Semuanya saya upload di link karyatulis.sabaka.com. Sebenarnya ada sekitar 30 kitab beliau yang masih proses penterjemahan ya. Dan saya pribadi sudah izin secara khusus ke Syekh Abdul Razak ya untuk menerjemahkan kitab beliau, tapi bukan komersial tujuannya, murni untuk dakwah aja. Karena banyak orang yang belum tahu nih, beliau punya kitab yang bagus banget, tapi juga karena kendala bahasa juga gitu ya, mereka nggak bisa ngambil faedah. Padahal bagus-bagus kitab beliau. Makanya semua kitab beliau kita terjemahkan dengan metodologi ada bahasa Arabnya sama bahasa Indonesianya. Itu pun juga bahasa Arabnya kita kasih harokat. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah untuk membantu para pembelajar bahasa Arab. Jadi kalau ada bahasa Arabnya sama terjemahannya bersamaan, teman-teman bisa melatih kemampuan menerjemahkan. Nah, jadi teman-teman nih, saran saya, kalau baca buku saya yang terjemah kitabnya Syekh Abdul Razak, coba teman-teman baca yang bahasa Arabnya aja. Ya, jangan baca bagian terjemahannya, jangan. Untuk apa? Untuk melatih sensitivitas teman-teman dalam menerjemahkan. Nah, kalau ada nggak paham, baru lihat ke bawah. Gitu ya. Oke, deal ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk melatih bahasa Arab. Oke? Ya. Yang sudah saya publish itu baru 3. Ya, masih ada sisa 30-an kitab yang masih proses saya terjemahkan. Memang setiap bulan itu rilis 1 kitab. Ya, 1 bulan 1, 1 bulan 1. Oke, rekomendasi aplikasi kamus, saya kurang tahu ya. Ada satu aplikasi karya teman saya, alumni Mahathaibah. Aplikasinya kalau nggak salah saya terjemah Art Indonesia, ya, warna biru aplikasinya. Itu bagus itu. Itu yang bikin teman saya, sesama santri di Mahathaibah. Jadi Mahathaibah itu mahat yang khusus mahasiswa. Jadi ada yang insinyur, ada orang IT, ada dokter, ada apa lagi itu, orang sipil, elektro, orang kimia, matematik, kumpul semua. Makanya lulus dari sana, ya mereka jadi profesional. Kayak saya misalnya, saya lulus dari Mahat, ya saya kerja buat perusahaan. Ya, saya sampai SMA di Sumatera Barat, di Kota Padang ya. Kitab tahun ini dikaji setahu saya 18 pertemuan ya. Dan alhamdulillah selama ini kita selalu lebih cepat daripada waktu seharusnya.
selalu gitu ya. Mungkin kalau pengajar lain seringkali nggak cukup ya waktunya. Kalau saya alhamdulillah selalu kita selesai kitab ya, khatam kitab sebelum waktunya. Nah, gitu ya. Oke, sudah jam ya sudah lebih 7 menit. Ini yang terakhir ya. Afwan Ustaz boleh izin nge-print karya tulis? Ya boleh, boleh. Bahkan teman-teman ya semua karya tulis saya yang ada di link itu boleh di print, boleh. Bahkan khusus karya tulis yang asli ya, yang asli saya tulis nih, yang bukan terjemah ya, itu boleh diperjualbelikan. Teman-teman print lalu dijual itu boleh, nggak apa. Saya nggak ada masalah karena memang tujuan saya untuk membantu kaum muslimin ya. Kalau teman-teman malah jual, dia bisa jual ya silahkan. Tapi kalau karyanya Abdul Razak memang nggak boleh ya. Karena demikian persyaratannya, gitu ya. Oke, kita sudah saling berkenalan ya. Insya Allah mulai pekan depan kita mulai masuk ke pembelajaran. Ya harapan saya teman-teman bisa istiqomah. Ya, kalaupun teman-teman misalnya lagi safar ya safar. Kalaupun teman-teman nggak bisa aktif di Zoom, nggak ada masalah. Minimal join, ya. Nanti tinggal WA ke saya atau chat di grup atau chat di Zoom. Aku bisa lagi nggak bisa aktif, cuma bisa menyimak, nggak apa-apa. Ya, kita simpel aja. Dan penting banget ya, mohon nanti setiap ada tugas itu dikerjakan dan setiap ada ujian harus hadir, gitu ya. Oke, sekian yang bisa kita bahas pada hari ini. Ya, saya mohon maaf, nanti saya telat ya. Insya Allah kedepannya kita bisa on time. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum.